Selamat datang di channel Panggilan Sang Waktu. Topik kita hari ini adalah bagaimana menghadapi penyakit yang serius. Kita sudah 1,5 tahun lebih hidup dalam pandemi COVID-19. Barangkali ada teman-teman, kerabat, juga keluarga kita yang sudah kena COVID-19 ini. Bagi banyak orang di antara kita, menganggap COVID-19 ini adalah sesuatu yang serius. Pertanyaan yang selalu ada di kepala adalah, kapan pandemi ini akan berakhir? Banyak ahli yang tidak bisa menjawab secara pasti kapan akan berakhir. Bersama kita sudah ada Didi Janaki, senior saya, sekaligus panutan saya. Saya selalu berdoa buat beliau untuk selalu dalam keadaan sehat. Saya ingat hampir 2 bulan yang lalu kita sama-sama dapat vaksin di minggu yang sama atau mungkin bahkan di hari yang sama, saya ingat waktu itu. Dan Didi tidak ada gejala, tidak ada rasakan apa-apa, sementara saya 2 minggu kemudian saya kena COVID. Itu adalah yang terjadi dengan saya. Makanya saya pilih topik kita malam ini karena pengalaman saya sendiri, dan barangkali Didi juga pernah mengalami, tapi bukan COVID, tapi di penyakit lain atau di situasi yang lain yang mirip sehingga menganggapnya ini sangat serius dengan penyakit yang kita alami gitu. Jadi saya ingin Didi bisa share ya untuk para viewer semuanya bagaimana menghadapi penyakit yang serius ini agar lebih berani gitu ya, tidak ada takut atau khawatir gitu. Oke, kalau saya di bulan Juli kemarin saya kena COVID-19 ya. Saya sempat melewati masa-masa kritis ya. Yang saya maksud dengan masa kritis adalah badan saya panas ya, demam itu nggak turun-turun, kemudian saya lemah gitu, fisik saya lemah sekali gitu, dan sempat terpikir apakah saya akan bisa lewat periode ini atau COVID ini, kemudian sembuh, sehat kembali atau tidak. Ada sempat kepikir seperti itu. Itu hal yang buat saya sangat serius dan cukup berat ya kalau dipikir ulang ya, karena banyak hal yang tidak saya ketahui. Saya pengen tanya ke Didi, apakah Didi pernah melewati masa seperti itu? Saya yakin bukan COVID ya, dan semoga Didi nggak kena COVID. Itu harapan saya. Gitu. Boleh share Didi? Iya Tini, ada satu peristiwa saya jatuh dalam kamar mandi dan hip saya ya, pinggul itu tulangnya patah. Maka saya harus menjalani operasi. Umur saya sebegini, dekat 80, dan saya harus dioperasi. Tapi ketika saya tahu bahwa itu adalah satu hal yang saya tidak bisa elakkan, saya harus dioperasi dan saya harus menjalani operasi itu dengan selamat. Saya mempunyai tekad bahwa saya mampu melewati itu dengan baik. Saya percaya pada diri saya bisa kerjasama dengan para dokter, dan saya secara mental akan pasrah. Mental, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran atau rasa resah. Saya pasrah, apapun terjadi, saya baik-baik saja secara internal. Badan yang saya pakai itu ada masalah dan itu akan diperbaiki oleh para dokter. Tapi saya secara internal, secara pikiran, secara spiritual,
secara emosi, saya harus kokoh dan percaya dan kerjasama. Karena para dokter akan melakukan apapun yang mereka harus lakukan. Tapi jika saya kerjasama dengan mereka, saya bantu diri saya untuk menerima perawatan dengan baik. Saya tidak tolak obatnya atau perawatannya. Saya terima dengan rasa syukur bahwa ada satu kumpulan dokter dan perawat yang membantu saya menjadi baik kembali. Dan hari ini, setelah 1 tahun lebih dari operasi itu, operasi besar, saya bisa jalan tanpa tongkat. Itu umur saya 80, dan itu adalah satu keajaiban. Saya percaya itu adalah karena kebijaksanaan para dokter. Juga saya ada ketenangan dan kepercayaan pada diri saya, dan saya juga tidak ada kehilangan satu harapan. Saya berpikir jika saya sembuh, saya tetap mau melakukan pelayanan untuk orang banyak. Jika saya sembuh, saya tetap mau sharing ilmu dan pengalaman saya dengan semua orang. Saya tetap percaya kepada kehadiran yang maha tinggi yang selalu membantu kita semua dalam hal baik apapun yang kita lakukan. Saya ada kepercayaan itu, dan saya sembuh dengan cepat. Dan saya tidak ada di depan atau baring lama. Saya bangun, saya olahraga, dan saya tetap menjadikan diri saya aktif kembali. Dan itulah saya merasakan kerjasama kita, kepercayaan pada diri kita, dan kerjasama dengan para dokter adalah sangat penting. Working together, obat dari mereka, penerimaan dari kita dengan syukur, gratitude. Ada orang yang bisa bantu, ada orang yang bisa memulihkan saya, ada ilmu yang ada bantuan. Syukurlah daripada tidak bisa jalan. Ini satu karunia, satu berkah, satu kebahagiaan, satu new life, satu kehidupan baru yang saya rasakan. Maka penyakit itu adalah satu yang tak dapat kita elakkan. Jika ada satu tabrakan atau kita jatuh, mungkin kita tidak elakkan ya. Tapi bagaimana kita bisa bangun dari itu? Daripada terus menangis, minta bantuan, minta dibantu, itu tidak. Kita harus mendiri kembali, bisa tetap bisa berjalan seperti biasa tanpa adanya gejala. Oh, satu ketika dahulu dia begini, dan itulah sebabnya dia begini. Tidak ada, maka orang tidak akan tahu bahwa kita sudah ada satu operasi besar. Dan banyak orang melewati banyak operasi dan mereka tetap bahagia. Maka bahagia itu adalah milik kita, bukan milik dokter. Kebahagiaan internal, tapi para dokter memang baik dan mereka juga ada bantu sesuai dengan porsi mereka. Maka inilah yang penting, semangat kita itu yang menentukan adakah kita bijaksana, wisdom to understand our position. Kebijaksanaan untuk melihat saya ada dalam posisi apa. Dan saya harus kerjasama dan pasrah seperti apa, itu sangat penting. Ya, Sister Tini. Mungkin Anda mau sharing pengalaman Anda waktu Anda melewati penyakit COVID. Saya dengar, para pendengar juga mau dengar. Let's listen to you. Oke, mungkin nanti saya akan sharingnya. Jadi, tadi Didi sempat
menyampaikan adalah ketika jatuh ya, ketika tulang panggul patah ya. Ya, Apakah terus kemudian Didi menjalani operasi? Apakah itu operasi yang pertama kali Didi jalani atau sebelum-sebelumnya sudah pernah melakukan operasi? Karena saya pengalaman satu kali saya pernah operasi tahun 2015 gitu ya, itu cukup menegangkan buat saya karena dengar kata operasi saja saya sudah agak takut gitu, serem gitu. Kalau Didi operasi panggul itu apakah operasi yang pertama atau sebelumnya sudah? oh tidak, saya ada banyak operasi. Anda tidak akan percaya, tapi itu Jadi cerita sudah dulu. berpengalaman ya. Oke. Ya, pengalaman. Ada banyak operasi, tapi itu semua sudah lewat. Hari ini I'm okay. You can see me smiling, okay? Iya, iya, saya percaya itu. Oke. Satu hal yang tadi ketika Didi patah, ada kecelakaan ya, sehingga panggulnya patah, kemudian harus dioperasi. Tadi sempat Didi menyampaikan secara mental, secara internal saya baik-baik saja. Mungkin yang tidak baik adalah panggul saya, gitu ya. Itu hal yang sama yang saya alami bulan Juli kemarin ketika saya tes PCR dan kemudian hasilnya positif. Itu saya juga katakan kepada diri saya bahwa sejak awal saya ini udah clear, jelas. Virus ini hanya akan menginfeksi tubuh saya. Dia tidak akan pernah bisa menginfeksi mental saya atau jiwa saya. Jadi saya selalu katakan pada diri saya dan juga pada teman-teman saya, orang-orang yang butuh support karena mereka juga sama-sama terkena COVID, karena di bulan Juli adalah puncak dari COVID di Indonesia kan ya. Jadi saya selalu katakan, I know this soul is very strong. You are also very strong. Saya bilang gitu. Jadi mungkin ini adalah hal yang membantu saya dan juga mungkin situasinya sama yang membantu Didi waktu itu ketika harus menjalani operasi besar, ya tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan barangkali harus harus melewati masa penyembuhan yang cukup panjang karena saya tahu kalau patah tulang itu enggak sebulan 2 bulan recovery-nya gitu. Mungkin inilah yang membuat kita sama-sama bisa melewati ini dengan jauh lebih mudah karena dari awalnya kita udah jelas I'm okay, internally I'm okay ya. Secara mental saya tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi dengan fisik ini. Gitu. Mungkin ini hal yang sama-sama kita sepakat, kita berdua sepakat tentang bagaimana kita handle sehingga kita tidak ada kekhawatiran, kita bisa pasrah ya, termasuk pasrah menyerahkan sepenuhnya keputusan dokter, tindakan yang akan diberikan dan juga obat-obatan yang kita akan minum ya, atau kita kasih untuk penyembuhan. Oke. Tapi saat saya ingat ketika saat saya baru merasakan gejala, saya demam gitu. Waktu itu saya belum tes, saya nunggu beberapa hari saya tes karena ya bisa jadi tidak, bisa iya, tetapi sebenarnya saya udah agak-agak yakin ini kayaknya COVID nih karena saya ada batuk, ada demam gitu. Ini kan gejala awal dari COVID yang saya sering dengar gitu. Gitu. Nah, ketika ada di periode itu, di awal-awal sekali, itu ada sedikit perasaan yang, kenapa saya ya? Saya ini prokes, ya saya taat aturan, saya pakai masker, rajin cuci tangan, saya keluar juga hanya jarang lah, saya keluar seminggu mungkin 2 kali untuk ke kantor. Dan saya selalu jaga, saya bawa makan sendiri, makan siang saya masak sendiri dari rumah gitu. Tapi kenapa saya? Jadi ada sedikit
pertanyaan, why nih? Kayak gitu. Saya ingin tahu, Didi, waktu pertama awal-awal tentu saja orang nggak ada yang siap ketika ada kecelakaan harus jatuh di kamar mandi, nggak ada orang yang menyiapkan diri. Saya pengen tahu apa yang terpikir di kepala Didi waktu itu ya ketika begitu terjadi kecelakaan dan kemudian harus Didi tentu saja susah untuk berjalan, terus harus butuh bantuan orang untuk ke rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Apa perasaan pertama kali Didi? Atau kekagetan Didi? Apakah juga merasakan? Saya terus terang saya merasa ya nggak lama sih. Saya merasa kenapa saya? Aduh, terus harus bagaimana gitu. Terus ada sedikit ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gimana kalau Didi? Boleh sharing? Ketika saya diberitahu ada patah tulang, saya ada beritahu diri saya ini akan ada satu proses beberapa hari, mungkin beberapa minggu, tapi I'm ready dan saya pasrah. Itu penerimaan, bukan menolak. Why me? Kenapa saya? Kenapa begini? Kenapa harus saya? Kenapa di sini? Kenapa sekarang? Tak ada apa. Oke, ini sudah jadi. Just accept, terima. Karena sebagian dari kekhawatiran hilang dengan menerima penyakit kita. Setelah itu, apakah step berikutnya? Cari bantuan, cari dokter. The best that we can afford, yang terbaik. Setelah itu, pasrahkan. Karena kita harus lewati proses. Maka kita kerjasama dalam proses, dan kita juga sebagian dari proses, supaya kita tidak hanya mengatakan, hidup saya di tangan dokter. Tidak, hidup saya di tangan saya. Saya kerjasama dengan dokter supaya beliau bisa bantu saya. Karena saya ada dengar Sister Tini, beberapa pasien yang sakit keras, dia menganggap dokter itu akan bantunya 100%. Dan dia lepas saja begitu, tanpa adanya tanggung jawab. Biar dokter yang buat, biar ini dokter punya tanggung jawab. Ini dokter yang tahu, bukan seperti itu. Jika ada kerjasama dari pasien secara mental, moral, pikiran, penyembuhannya lebih cepat. Karena saya ada dengar cerita dari seorang teman saya, dia memberitahu jika orang itu surrender pada dokter dan dia tidak melibatkan dirinya secara emosi, secara pikiran dalam satu operasi atau penyakit, dia ambil waktu yang lama untuk sembuh, katakan 1 bulan. Tapi orang yang kerja sama secara mental dengan dokter, penyembuhannya 2 minggu. Maka 1 bulan dan 2 minggu dalam tangan kita. How we cooperate, bagaimana kita kerjasama dengan bekerja sama dengan tim medis. Bagaimana kita mengambil obat itu dengan syukur, dengan rasa ini akan baik, atau daripada kita berpikir, apa nasib saya hari-hari makan obat, apa ini terjadi pada saya, salah saya apa, kenapa Tuhan itu kejam, kenapa dunia ini kejam, kenapa saya, itu kan kita tolak, terima dan sembuh. Itu penting, maka makan obat dengan baik, lihatlah dokter sebagai teman, lihatlah perawat sebagai teman, Anda juga teman bagi diri Anda, dan Anda masuk proses secara full. Bukan Anda menganggap mereka punya kerja, saya tak perlu kerja. Tak ada seperti itu. Ada kerjasama. Itu penting, Sister Tini ya. Ya. Oke, saya rasa setiap orang punya tanggung jawab untuk kondisi tubuhnya. Ketika sakit harus sembuh itu ya pasti andil terbesar adalah di dirinya, yaitu secara mental khususnya ya, yang lebih tahu tentang
penyakit badan itu adalah dokter. Ya, part itu atau bagian itu kita serahkan pada ahlinya, yaitu dokter. Biarlah dokter yang memutuskan tindakan apa atau obat apa yang akan diberikan untuk kita. Tetapi part kita atau bagian kita adalah bagaimana kita menjaga mental kita untuk tetap berani, untuk tetap optimis, ya, untuk ada tekad sembuh. Itu saya sangat setuju sama Didi dalam hal ini. Tadi menarik Didi bicara mengenai pertama kali ketika reaksi seseorang pada umumnya ketika divonis sakit tertentu atau dia harus menjalani perawatan karena suatu penyakit yang serius, biasanya adalah penolakan. Tapi tadi Didi menyampaikan penerimaan, gitu ya. Bagaimana menerima situasi itu sehingga itu bisa mengurangi kecemasan. Dengan penerimaan bisa mengurangi kecemasan dan lebih tenang. Kalau lebih tenang tentu saja lebih bisa berpikir jernih dan lebih bisa menerima saran-saran dokter atau ya treatment dokter dengan hati yang lapang. Saya lebih terbuka begitu. Jadi sangat penting sekali penerimaan, bukan penolakan. Ya, oke. Saya sadari ketika saya bertanya, kenapa saya gitu. Saya udah prokes kok, tetap kenapa saya. Bahkan juga ada teman saya itu yang bilang, "Ini bagaimana kamu bisa kena COVID? Dari mana atau di mana?" gitu. Terus terang saya bilang, saya tidak tahu saya terinfeksi di mana karena saya tidak bisa lihat COVID, kan COVID sangat kecil ya. Saya bilang, saya tidak tahu gitu ya. Pertanyaan itu sulit untuk dijawab dan saya memutuskan untuk tidak merespon pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang datang ke saya lewat WA. Itu khususnya dari teman-teman saya. Saya tahu mereka care, mereka ini, tetapi saya tidak respon WA mereka karena situasinya oke, saya udah positif COVID dan apa yang saya harus fokus adalah untuk kesembuhan saya. Oke, terima kasih Didi untuk sharingnya tadi tentang penerimaan dan proses yang Didi lewati, ya itu cukup secara respon Didi secara mental cukup positif, yaitu kasih tahu ke diri sendiri bahwa saya harus melewati proses ini, hidup saya ada di tangan saya, bukan di tangan dokter. Begitu. Oke. Ada satu hal ini, ada satu hal, ya. Kesakitan, rasa sakit itu mandatory. Kita rasa sakit, tapi derita itu pilihan. Sakit ya sakit, ya. Tapi derita itu pilihan. Maka jangan karena sakit badan kita derita. Kita kan bedakannya. Maka jiwa dalam badan tidak derita. Badan yang kita pakai ada kesakitan. Dan kita hanya bertahan dengan obat dan rileks. Daripada badan sakit dan kita derita, itu menjadikan derita dan tensi badan meningkat. Maka bagaimana kita bisa menghandle rasa sakit tapi dengan cara yang tenang, damai, tanpa adanya keluhan, tangisan, teriakan. Itu penting. Pain is mandatory, tapi suffering is a choice. Begitu. Menarik sekali, sangat powerful. Pain is mandatory, benar, is a choice. Gitu. Saya pernah dengar juga tentang hal ini. Jadi rasa sakit itu hanya sampai di badan saja, tetapi penderitaan itu adalah bicara tentang mental. Gitu. Jadi apakah rasa sakit yang sebenarnya hanya sampai di badan saja itu kita akan biarkan masuk ke dalam mental kita. Nah, itu yang ada di kendali masing-masing orang, di kendali kita. Jadi kita harus benar-benar membedakan mana yang urusan badan, ya, yang bisa diselesaikan di level badannya atau jasmani saja,
dan mana yang urusan mental itu yang kita selesaikan. Yang biasanya ini adalah PR buat setiap orang, yaitu urusan mental, karena yang hanya bisa melakukannya adalah diri kita masing-masing, nggak ada orang lain yang bisa membantu kalau udah urusan mental. Begitu. Didi tadi sempat bilang ketika ada di periode perawatan, mungkin sedang di rumah sakit atau sudah pulang ke rumah dan periode recovery, tadi Didi kepikir bahwa oke, nanti kalau saya sembuh, saya akan gunakan badan saya untuk pelayanan, untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Itu sangat-sangat menarik. Ini juga hal yang saya lakukan. Mungkin ini cerita yang agak konyol yang terjadi pada saya ya. Waktu itu kan COVID ini katanya periodenya itu 2 minggu ya. Terus di hari ke-10, ini baru beberapa hari yang lalu saya tahu, setelah saya lepas dari COVID itu, ada seorang teman mengatakan kritisnya adalah di hari yang ke-10 gitu ya. Begitu saya flashback, oh iya benar-benar saya merasa bahwa saya lemah, saya ada di titik terendah saya itu di hari yang ke-10. Dan saya ingat sebelum hari ke-10, mungkin ke-7 atau ke-8, itu saya sudah punya ide. Ide saya adalah nanti kalau saya sembuh, saya akan rayakan saya. Saya akan buat sesi sharing. Dan saya sudah sibuk, pikiran saya sudah sibuk untuk membuat celebration ya. Celebration saya akan saya kasih nama 30 minute celebration Tini is free from COVID. Jadi itu kalau saya tengok kembali, itu saya punya ide itu adalah ketika saya bahkan belum melewati titik terendah saya atau masa kritis saya. Tapi mental saya sudah aktif untuk sibuk ya dengan rencana perayaan kesembuhan saya gitu ya. Jadi mengapa saya katakan ini adalah satu hal yang konyol ya, bahkan saya belum tahu apakah saya lewat atau tidak gitu, bisa berhasil melewati masa kritis atau tidak begitu. Tapi menurut saya ini juga adalah dorongan dari dalam diri ya, yang membuat saya menjadi lebih kuat untuk sembuh atau punya tekad untuk sembuh, yang positif, memberi saya energi yang positif. Gitu. Saya teringat ketika tadi Didi bilang, oke, kalau saya sembuh saya akan terus melayani, saya akan menggunakan badan saya yang sehat untuk memberi manfaat ke banyak orang. Ini hal yang bagus. Oke, bagaimana komentar Didi mengenai hal ini? Itu benar, jika kita positif, kita masih ada harapan untuk menuai atau menanam benih-benih baik. Itu juga keberuntungan kita dan keberuntungan orang lain. Kita sharing dengan semua orang keberuntungan. Maka kualitas hidup kita dan kegunaan hidup kita ditentukan oleh kualitas benih yang kita tanam. Maka saya ulang kembali, kualitas hidup kita dan manfaat dari hidup kita ditentukan oleh jenis benih yang sudah kita tanam dalam hati orang. Jika dari itu mereka jadi lebih bijak, saya sukses, saya bahagia. Jika mereka berubah jadi lebih baik, saya sukses, saya bahagia. Maka value of your life, nilai hidup Anda ditentukan oleh jenis benih yang Anda tanam. Dan benih yang kita tanam itu ada jenis short term dan long term. Jika short term, jangka waktu pendek, mereka dapat satu kebahagiaan dengan mengenali kita atau ilmu yang kita sharing. Mereka bahagia. Setelah itu mereka lupa. Tapi jika long term, mereka ingat pelajaran yang mereka petik dari diri kita. Dan mereka apply itu, pakai itu dalam hidupnya. Sehingga selama dia ada dalam badan itu,
dia sudah ada satu kebijaksanaan menggunakan ilmu itu. Maka ada short term dan long term, dan jika Anda percaya kita ada banyak kelahiran, itu juga bisa dibawa ke kelahiran berikutnya. Karena bijaksana itu ada tertanam dalam jiwa, bukan badan. Badan itu dikremasi atau dikuburkan, tapi kebijaksanaan, skill hidup dengan bijak dan benar ada di dalam jiwa, dan itu menjadi bagian dari jiwa dan bekal jiwa untuk hidup seterusnya. Maka saya selalu ingat, your value of your life, nilai hidup Anda ditentukan oleh banyak mana dan jenis apa benih-benih yang Anda tanam, dan untuk jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek. Jika waktu pendek, saya kasih satu lagi contoh, saya kasih makanan untuk orang yang lapar. Sebentar saja hilang itu. Tapi jika saya mengajar orang menerima penyakit itu dan kerjasama dengan dokter, dan dia melakukan itu dengan rasa sadar, rela, bahagia, pasrah, dan positif, itu satu skill yang saya beritahunya untuk menghadapi satu krisis penyakitnya. Itu yang penting. Dari niat Didi untuk melayani, itu membuat niat sendiri atau menciptakan niat untuk berbuat baik, melayani orang, kan berbuat baik ya, itu adalah menanam benih ya, Didi ya. Menanam benih di sini adalah menanam benih perbuatan baik. Ya, karena kita tahu perbuatan baik ini tidak akan kemana-mana, pasti nanti akan ada buahnya yang kembali ke kita. Karena apa yang kita tanam, itu nanti yang akan kita tuai. Apakah kita akan menuainya cepat, atau kita menuainya lama. Ya, tadi Didi menjelaskan ada short term, ada long term. Ya, jadi sangat penting sekali untuk terus menanam benih perbuatan yang bagus. Oke, kita kembali ke COVID. Karena kita ini kan kita hadapi seluruh dunia menghadapi pandemi ini ya, Didi ya. Apa namanya, tidak pandang bulu, tidak pandang ras, agama, ya COVID ini tersebar di seluruh dunia, di semuanya gitu. Dan kita akan kita nggak tahu sampai kapan kita akan akan hidup sama COVID atau sama virus corona ini. Saya kemarin begitu saya selesai sembuh dari COVID, kemudian saya benar-benar saya lakukan celebration, ya, saya undang teman-teman kantor saya, teman-teman saya di luar juga, dan juga bos atasan saya ikut Zoom dalam celebration saya atau perayaan kesembuhan saya. Dan karena itu menjadi niat kuat saya ketika saya masih menjalani isolasi mandiri, saya harus share ini kepada banyak orang sehingga bisa, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang agar mereka tidak takut ketika mereka kena COVID. Begitu, itu adalah tujuan saya. Dan kemudian saya bilang ke satu teman saya bilang, one mission is accomplished, gitu. Misi saya sudah terlaksana karena saya sudah share ke teman-teman saya dan atasan saya di kantor. Tapi teman saya bilang, the next mission, your next mission is not to get reinfected. Saya terus jadi, oh ya juga ya, benar juga ya. Saya bilang iya, karena virus ini akan terus ada di sekitar kita. Kita harus tetap prokes, ya.
Ada hal yang Didi mau komentari atau mau sampaikan terkait dengan ini, karena semua masing-masing kita atau kita sama-sama juga masih akan terus berdekatan hidup dengan virus corona. Silakan Didi. Baik, uh, pesan saya untuk para pendengar yang saya kasihi, pertama ikut protokol kesehatan dan seberapa bisa coba tidak ada dalam keramaian. Adakah Anda sembahyang atau ada satu upacara? Jika itu bisa dilakukan secara grup yang sangat kecil dengan cara bersendirian, itu lakukan karena Anda menyelamatkan diri Anda dan juga menyelamatkan orang lain. Yang paling utama, miliki kepercayaan pada diri Anda bahwa Anda kuat, Anda dalam perlindungan Tuhan, dan Anda tetap akan selalu selamat. Dan untuk memberi satu kekuatan seperti itu pada diri sendiri, lakukanlah meditasi. Saudara, saya akan beri satu contoh meditasi yang agak simpel ya, Sister Tini. Satu contoh meditasi untuk memberi kita satu kekuatan dalam satu kondisi seperti yang kita hadapi hari ini, yaitu pandemi COVID. Maka saudara duduklah dengan rileks, mata jangan tutup, karena Anda hanya menginspirasi diri Anda secara alami. Anda menginspirasi Anda untuk menjadi kuat, hebat, dan tetap sehat. Dan untuk itu tidak perlu Anda tutup mata, dan Anda kasih diri Anda satu kesyukuran, satu kekuatan, satu keyakinan bahwa Anda selalu baik dalam dan dalam perlindungan yang Maha Esa. Oke? Ikutlah kata-kata ini dalam mental. Saya akan bicara pelan-pelan. Ini satu contoh meditasi penyembuhan diri. Menyembuhkan diri. Oke? Sambil duduk dalam satu keheningan. Dan ketika saya berada dengan diri saya sendiri, saya perlu satu hal, sangat perlu satu hal, yaitu saya harus selalu sehat walafiat. Saya butuh itu untuk menjalankan tugas-tugas saya dengan baik dan hidup sebagai manusia yang ada respek diri. Saya harus sehat, jiwa, raga. Sekarang, dengan duduk bersendirian, saya bicara kepada diri saya sendiri. Saya menjadi teman pada diri saya sendiri. Teman terbaik pada diri saya sendiri. Dan saya katakan pada diri sendiri, engkau baik-baik selalu. Engkau selalu bisa. Engkau selalu kuat. Engkau selalu benar. Engkau tidak perlu takut. Karena engkau tidak memberi kerugian, kesusahan, penderitaan kepada orang lain.
secara langsung atau tidak langsung, itu karma baik engkau. Dan karena karma baik itulah engkau selalu selamat. Lagipun karena engkau selalu benar dan jujur, ada kanopi perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa yang melindungi kamu. Jika engkau jatuh sakit, anggaplah itu, percayalah itu adalah sesuatu yang datang dan akan pergi, dan Anda tetap lulus dengan cemerlang, tanpa menangis, tanpa menolak, tapi dapat sembuh dengan segera. Satu ujian yang telah datang, satu ujian yang membuat engkau lulus, dan engkau sudah baik seperti sedia kala. Syukur, terima kasih, dan saya tetap berani, tetap siap, tetap ada kekuatan menghadapi ujian-ujian lain dalam bentuk apapun yang akan datang secara tiba-tiba, tetapi secara internal engkau percaya, engkau bisa menghandlenya dengan baik, dengan saksama. Engkau baik, engkau oke, engkau ada perlindungan, engkau kuat, engkau berani, engkau pemenang. Itulah engkau. Itulah saya. Saya yang sebenarnya. Saya yang internal. Saya yang eksternal. Saya manusia. Saya manusia yang ada harapan. Ada gairah. Ada entusiasme. Ada semangat. Dan saya berani mengatur langkah ke depan. Selangkah demi selangkah menuju ke pelabuhan yang bercahaya, yang cemerlang, yang sukses. Itulah saya, pengembara yang sampai ke destinasi dengan baik, selamat, dan sehat. Sekian satu meditasi, satu komentar meditasi yang pendek untuk memberi semangat pada diri sendiri. Supaya kita selalu memberi injeksi pada diri kita. Sama seperti kita makan vitamin, kita beri injeksi pada diri kita secara internal bahwa kita selalu baik, selalu ada perlindungan, dan selalu sehat, dan berani menghadapi apapun karena kita sudah ada senjata, keberanian, keyakinan, dan kejujuran. Itu saudara, satu meditasi, contoh meditasi yang simple, yang sangat efektif, tapi bicara dengan keyakinan, bicara dengan sungguh-sungguh, bicara dari hati, dan rasakan feeling dari pikiran itu, feeling dari kata-kata itu, dan terjunlah dalam kata-kata itu, leburlah dalam kata-kata itu, rasakan kebenaran dari kata-kata itu, dan jadilah sosok dari itu. Terima kasih, sekian dari saya.
Terima kasih Didi, pengalaman meditasi yang Didi tadi guide ya, pandu itu sangat-sangat menguatkan saya. Saya rasakan sangat-sangat kuat, ada harapan, ada tekad bulat untuk kesembuhan, ada kekuatan atau antusiasme untuk menuju destinasi. Untuk para pemirsa channel Panggilan Sang Waktu ini yang belum pernah mengenal atau belum pernah belajar atau belum pernah tahu tentang meditasi Raja Yoga, ini tadi Didi Janaki menyampaikan contohnya bagaimana meditasi Raja Yoga itu ya. Itu kalau buat saya secara khusus saya sudah menjalani meditasi ini juga sudah cukup lama, melatih dan praktek meditasi ini sudah cukup lama. Buat saya meditasi Raja Yoga ini adalah meditasi kita berbicara pada diri kita sendiri. Jadi tidak ada mantra. Tadi yang Didi sampaikan itu hanya contoh. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata kita sendiri. Tentu saja kita memilih kata-kata yang bagus, yang menguatkan, yang mendorong, yang memberi keberanian, memberi harapan, ya. Kita bisa memilih kata-kata itu sendiri karena tujuan dari meditasi adalah mengalami dari kata-kata itu. Jadi kita tidak terikat oleh mantra atau doa tertentu, doa khusus yang harus kita hafal, tidak. Ini hal yang saya suka dari pelajaran meditasi Raja Yoga. Ini membebaskan kita bisa menjadi pengontrol diri kita sendiri, kita bisa menjadi pemandu dalam perjalanan rohani atau spiritual kita sendiri, sehingga kita sampai ke tujuan yang kita mau tuju. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Didi tadi itu sangat-sangat bagus. Silahkan Anda coba sendiri ya untuk mengalami, untuk mendapatkan pengalaman meditasi Anda. Dialami secara personal gitu ya, kita nggak bisa tergantung sama orang lain. Baiklah, saya akan summary-in ya atau serangkum dari diskusi kita malam hari ini. Didi, nanti kalau ada hal yang mau ditambahkan silakan, saya kasih kesempatan lagi. Oke, hal yang perlu masing-masing kita siapkan atau untuk menghadapi penyakit yang serius atau khususnya karena kita tahu bahwa kita masih akan lama atau masih bersama dengan virus corona ini dalam waktu yang kita tidak tahu, jadi kita harus siap secara mental khususnya, yaitu yang pertama adalah penerimaan, acceptance. Ini sangat penting. Jadi kalau Anda kena COVID atau Anda kena penyakit yang lain, ya, tidak ada penyakit yang tidak serius juga, bukan sebenarnya. Jangan panik, tapi accept atau terima saja kondisi itu. Jangan mengeluh, tidak ada gunanya mengeluh. Karena mengeluh itu hanya akan membebani mental kita atau jiwa kita. Dan kita akan menjadi semakin sakit atau lemah. Dan itu kita akan menjauh dari kesembuhan. Gitu. Dan yang kedua adalah tetap optimis, ya, tetap punya harapan. Harapan itu harus kita tumbuhkan dari dalam diri kita. Dan yang ketiga, ingat hidup kita ada di tangan kita, bukan di tangan dokter, bukan di tangan kita, pasangan kita, ya, tapi di tangan kita sendiri. Jadi ambil kontrol pada diri sendiri sepenuhnya, ambil tanggung jawab itu sepenuhnya. Kemudian jangan lupa terus menanam benih-benih perbuatan yang baik, karena nilai dari hidup kita saat ini adalah tergantung daripada benih yang kita tanam, yaitu benih perbuatan yang kita tanam, yang buahnya akan kita petik di masa depan nanti. Apakah cepat atau lama, itu hanya
masalah waktu saja, tetapi buah tidak akan kemana-mana. Mungkin itu beberapa poin yang saya sempat catat sebagai summary. Didi, silakan kalau mau ada yang mau menambahkan sebelum kita akhiri sesi hari ini. Ya, itu sudah cukup. Yang penting kita positif dan kita tetap memiliki satu keyakinan pada diri kita dan takdir yang baik. Tetap positif selalu. Terima kasih Didi untuk waktunya dan juga untuk sharingnya, pengalamannya hari ini bersama pemirsa semuanya. Demikian acara kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel ini. Channel Panggilan Sang Waktu. Sampai jumpa.